Anda bersedia kehilangan uang dalam berbisnis? Jika tidak, maka jangan sekali-sekali coba berbisnis. Kenapa? Karena Anda akan takut apabila loss. Jika Anda ingin berpotensi dapat profit, maka Anda tidak boleh takut loss. Dan Anda hanya bisa melakukannya jika Anda benar-benar menerima resiko di depan. Ya, selamat datang di Analisa Market Gadis Forex 31 Juli di hari Rabu. Bersama saya Ando dan Miss Sandi. Selamat pagi, Miss Sandi. Selamat pagi. Apa kabar? Sehat, Bu? Luar biasa, Pak, hari ini. Luar biasa. Oke. Luar biasa. Kembali lagi nih ya dengan sahabat Forex yang sudah menantikan ada berita apa, ada news apa, dan bagaimana arah market nih ke depannya. Yes. Oke, selamat pagi sahabat Gadis Forex. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena potensi pergerakan market cukup volatile mungkin ya nanti malam karena kita ada high impact news nanti malam, Pak. Beruntun ya. Di USD itu jam 19 bentar. Today mulai dari jam 19.15 itu ada ADP non-farm employment, kemudian jam 19.30 ada employment cost index, kemudian malamnya itu ada pending home sales ya jam 21, kemudian jam 21.30 ada inventory crude oil. Nah ini pasti akan menggerakkan beberapa ya, termasuk emas, termasuk oil, bahkan nanti malam dini hari ya jam 1 itu ada FOMC statement yang rencananya akan mempertahankan suku bunga kalau dilihat dari prediksinya ya masih di 5,5%, tapi kita tidak tahu apakah suku bunga Amerika masih tetap bertahan atau benar-benar akan diturunkan karena ini sudah sudah bulan Agustus ya, kita tinggal 5 bulan lagi sampai dengan akhir tahun 2024 dan pemerintah Amerika belum juga menurunkan suku bunganya. Seperti itu, Pak. Oke, sip. Ya. Kita langsung masuk ke chart ya, Bu ya. Langsung aja ya kita bahas XAU USD untuk yang pertama karena ini juga bagus sekali ya, kemarin kita sampaikan bahwa harga emas itu masih sideways atau masih bergerak di antara 23.50 sampai dengan 24.50. Oke. Dan pagi ini dia sudah langsung naik ya Pak, kita lihat di time frame daily Pak. Ya. Ini daily. Oke. Saya tidak menemukan indikator bantuan kita, Pak. Pivot ya. Iya, sorry. Iya, oke, kita pakai pivot dulu. Kita pakai pivot dulu untuk map ya, untuk kita bisa membaca trennya mau kemana, seperti itu. Sahabat Gadis Forex. Oke, pivot point aja nggak apa-apa. Sebentar. Keluar ya. Pivot point. Saya reload aja. Oke. Nah. Oke, sudah. Wah. Pivot sama SMC ya. Dan dia ini A1 ya, Pak? Oh, ini masih A1. Ke daily dulu ya. Daily dulu. Ya. Oke. Daily dia kemarin tertahan di R1 ya, Pak? R1. Ya, R1 ini. Ya, dan dia itu di berapa? R1 2389. 2389 2390-an ya.
Ya. Kemudian R2-nya di mana itu Pak? 2439. 2439. Nah, sampai dengan sore ini kemungkinan potensinya sampai situ. Di 2440 lah ya, kurang lebih sampai dengan 2390 atau 2400 Oke. untuk kurs. Kita coba turun ke daily ya Pak. Tapi hati-hati, berita nanti malam rasanya itu akan membawa pergerakan harga. Kalau break dari 2440, potensi dia akan mengejar tertingginya yang kemarin di sekitar 2480. Ya. Ya, Tapi kalau tidak ngebreak berarti turun. kalau gagal, ya masih potensi akan bergerak di sekitar 2350-an bawahnya, Pak. Oke. Kita turun ke H1 atau H4? H1, H1 saja Pak langsung. Saya tadi melihat ada blok area buy ya Yes. di SMC. Nah, itu cukup tebal menurut saya karena setelah dia konfirmasi dia langsung naik tinggi. Tapi itu seperti pattern apa ya, bendera ya Pak. Dari mulai yang bawah, yang setelah blok yang bawah itu, nah itu di Ya. daerah berapa Pak? Nah itu daerah berapa? Di Atau full lagi? 2380, 82, 80, 82. 2380 ya, sampai dengan kemarin di sekitar 2410 ya, 2410 berarti berapa poin Pak? 2380 ke 2410 itu 30 poin 30 ya. poin. 30 poin dari 2400 ya, 2400 kemudian dia naik ya. Targetnya di 2430. Jadi menurut saya jangan sell di sekarang. Kalau mau sell tunggu dulu dia sampai di area 2430 2440 Oke. untuk area spekulasi sell ya. Nah, itu juga terkonfirm dengan dia ada blok untuk sell ya, Pak. Order blok untuk sell yang merah itu. Ini Ya, di yes, ya hari Rabu kemarin Bu, hari Rabu ya, tanggal 24. Ini blok merahnya. ya. Itu areanya sampai berapa Pak angkanya? Ini antara 2431 sampai 2422. 10 poin Yes, ya. Betul R1. ya. Jadi secara ada pattern apa namanya flag pattern juga kemungkinan terjadi, targetnya masih di 2440-an ya kan, secara order block sell juga di area itu. Jadi menurut saya 2430 sampai 2440 itu area resisten yang kuat. Jika Ya. dia tidak ketembus ada potensi dia akan balik turun ya. Jadi Oh, kalau mau sell di situ. Kalau sekarang masih area buy, menurut saya masih bisa nututi buy sampai dengan 2330 minimal. tapi Seperti kalau itu Pak. ini kena break berarti bisa potensi Yes, break Bu ya. 2480. 2480. Oke. 2480. Baik. Oke, Untuk selanjutnya kita ke oil ya Pak. ya. Oil, Nah, persis di persis. garis segitiganya kita ya, hampir kena di bawahnya ya Pak ya. Ya, Dia masih disiplin dengan garis yang saya gambar. yes. Jadi masih area buy di sekitar 75 ini sampai dengan 74 ya, 73 bahkan itu masih area buy. Yes. Dan potensinya cukup lumayan kalau bisa dapat di area 75 sampai dengan 73 ya. Itu take profitnya bisa area 78 sampai dengan 80. Area Itu cukup banyak. Ya. Apakah ini bisa dikatakan sideways, Bu? Sideways tapi mengecil ya? Ya, bisa dikatakan sideways juga, karena kan pergerakannya juga tidak keluar dari angka yang Ya, sideways-nya gitu ya. ya. Bisa dikatakan itu sebenarnya bisa untuk strategi ambil buy di bawah, sell di garis atas. Itu sangat bagus menurut saya. Tapi memang ini adalah daily, jadi kita nggak boleh satu hari beberapa kali masuk, nggak bisa. Oke. Ya, karena kita hitungannya daily, berarti mungkin dalam satu hari mungkin potensinya ya cuma satu kali atau bahkan nggak ada potensi. Ya. Jadi ini hanya untuk daily, Bu ya? Ya, daily. Bukan scalping. Bukan scalping, benar. Terus kemudian di oil Pak, itu nanti malam kan ada berita crude oil inventory ya, jam 21. Sebentar, today saya cek lagi, sudah keluar belum prediksinya?
nanti malam itu jam 21.30 ada crude oil inventory ya dari Amerika Serikat. Crude oil, crude oil import ya, bukan crude oil inventory. Oh, sorry, crude oil inventory previewnya adalah minus 3,741 M, tapi prediksinya belum keluar. Nah, saya masih belum bisa melihat ini. Tapi kalau lihat dari chartnya ya, kalau melihat dari pola yang kita gambar, potensinya itu nanti malam mungkin naik. Sebelum naik mungkin diturunin ya. Jadi kalau dapat harga misalnya di 74 atau 73 menurut saya baik. Langsung buy. Baik. Oke. Oke. Oil kemudian Pak coba kita lihat USD, pergerakannya USD-nya dulu seperti apa sebelum kita ke Bitcoin ya. DXY Bu ya. DXY betul. DXY kita lihat karena gold naik, DXY-nya turun biasanya. Ini daily ya. Daily. Ada DXY ini memang ketahan di sekitar 104 ya Pak memangnya. 104. Itu cukup kuat. Cukup kuat ya DXY-nya di situ. Ini. Dan dia juga ketahan di S1. Betul ya Pak? Betul. Daily-nya. Ketahan di S1 betul. Jadi kalaupun dia mau turun, saya agak ragu-ragu turunnya dalam ya. Kalaupun turun paling koreksi sedikit sampai dengan kaki yang sebelahnya tuh Pak. Ini bulan. Kaki kurang bawah lagi, kurang bawah kaki yang bawah. Nah itu ada candle, nah itu Pak. Oke, 103. 103. Nah di situ kemungkinan akan di-reject di bawah naik lagi karena saat ini Amerika sedang pemilu, rasanya dia pasti akan mempertahankan nilai mata uangnya, ya. Jadi kemungkinan kalau di bawah sampai turun sekali rasanya belum. Tapi coba kita lihat nanti malam ada fundamental yang menggerakkan mungkin cukup signifikan ya. Kita tunggu jam 19.30 sampai jam 21. Oke, coba kita lihat Bitcoin Pak. Turun yes. Bu, Bitcoin. Yes, turun. Sempat naik, sekarang turun. Turun ya. Kemarin dia sempat ke tertingginya sekitar 69.900 sekian, nggak nyampe 70.000. Dan itu berada di R1 ya Pak? Ya, hampir R1. Ya, hampir R1. Memang kalau kita pakai bantuan indikator pivot point dan smart money concept, menurut saya itu cukup membantu. Apalagi kalau kita menemukan garis entah itu pivot, resisten atau support, dan dia bergabung atau satu line dengan smart money concept, itu artinya dia area yang sangat kuat. Seperti yang di Bitcoin ini, itu kan ada R1 dan juga ada order block sell. Ya, di area sekitar 70-an. Menurut saya itu area resisten yang cukup kuat. Tidak segampang itu ditembus kecuali ada fundamental yang sangat mempengaruhi begitu. Nah, kalau ini Bitcoin menurut saya masih turun, potensinya dia akan coba pivot lagi. Gitu ya. Sekitar 64 atau 65. 64 ya. Nah, cuman kalau 64 itu jebol, Pak. Dia mungkin kembali ke area 60-an karena itu dia bikin pola M ya, M kalau break di neckline-nya dia akan turun, atau kalau ini bisa dikatakan dia double top. Ya, ini membentuk double top Bu ya. Ya, double top atau M ya. Kalau dia break 64 di pivot itu berarti ya, itu neckline-nya. Nah, dia akan turun ke sekitar 60-an. Oke. Jadi kalau collect buy untuk Bitcoin yang market spot, tetap saran saya tunggu di area 60 sampai dengan 50 itu area untuk collect. Untuk collect kita tahan sampai dengan tahun depan, sampai dengan Bitcoin di bawah kalau harapannya para investor itu bisa ke area 80.000 sampai dengan 100.000 US. Kita bayangkan kalau kita punya Bitcoin satu koin aja ya Pak, nanti ketika dia benar-benar di harga 100.000 US, berarti artinya kita punya uang 1,6 miliar kurang lebih. Amin. Amin. Kita collect sekarang Pak, kita beli 0,1. Siap. Siap.
Oke, mungkin itu market review dari saya. Semoga bermanfaat untuk sahabat Gadis Forex. Oke, terima kasih Bu Sandi atas analisa hari ini. Oke, sahabat Gadis Forex, ketemu bersama kita kembali besok di tanggal 1 Agustus besok ya. Yes. Oke. Bulan baru ya Pak. Ya, semangat semua, semangat cuan. Bye bye. Semangat cuan. Bye bye.